Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullihi wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Jemaah yang dirahmati Allah, kita lanjutkan kembali pembahasan ensiklopedi salat atau Shalatul Mu'min jilid yang kedua. Dan sebelum kita mulai kajian, saya ingin sampaikan pengumuman terlebih dahulu. Ini tanggal 3, betul ya? Insya Allah kajian di minggu yang akan datang, tanggal 10 tetap ada. Kemudian mulai minggu depan, setelah tanggal 10-nya tetap ada, kajian akan diubah harinya, insya Allah menjadi hari Sabtu malam. Biasanya kita Senin, dan sudah ada beberapa teman yang bilang kalau Senin itu susah karena kadang baru mau keluar kantor. Dulu enak Ustaz, yang weekend kita bisa bawa keluarga. Sekarang ini susah gitu. Kemudian dulu saya pindah sengaja memang ke weekdays di hari-hari kerja, karena pertimbangan takutnya nanti kalau ada daurah-daurah keluar yang saya biasanya hari Jumat sudah jalan, kemudian Sabtu nanti kadang ditinggal, hari Ahad ditinggal. Ternyata qadarullah, meskipun saya pindah ke weekdays di hari-hari kerja, ternyata kajian ini juga tetap bisa libur 1 minggu dalam 1 bulan, atau sebulan sekali, baik kajian Senin, Selasa maupun Rabu semuanya juga ada libur. Jadi karena berbagai pertimbangan dan saya tentu mencari yang mana yang lebih maslahat, insya Allah minggu depan tetap ada di hari Senin, lalu kemudian kajian Sabtu di tanggal 15-nya ada kajian lagi, dan mulai tanggal 15 itu dan seterusnya insya Allah kajian tidak lagi di hari Senin, dengan pertimbangan supaya banyak teman-teman yang bekerja yang bisa ikut kajian ini. Hanya saja untuk tanggal 22 nanti teman-teman jangan datang dulu ke masjid sebelum melihat pengumuman apakah kajian ada ataukah tidak ada. Tapi saya pribadi tidak bisa mengisi insya Allah. Tapi saya sudah hubungi Ustadz Abdurrahman Jihad Menggar untuk bisa menggantikan, atau Ustadz Abu Yaman, siapa dari beliau berdua yang bisa menggantikan, supaya kajian ini tidak libur dan teman-teman juga tetap bisa mengisi malam minggu dengan keluarga untuk hadir di majelis ilmu. Baik, sekarang kajian kita lanjutkan. Masih dalam bab anwa'ul imamah, macam-macam atau variasi imam di dalam sholat. Untuk menghemat waktu, kita dengar pembaca Indonesia, kita simak bahasa Arabnya. Silakan. Poin ke-14, imamah orang yang mengerjakan sholat asar atau sholat lainnya atas orang yang mengerjakan sholat duhur atau yang lainnya, menurut pendapat yang sahih diperbolehkan. Di sini diberi contoh, ada orang berjamaah tetapi imam dan makmumnya berbeda niatnya. Di kitab ini disebutkan man yusallil asr, yaitu orang yang menjadi imam berniat sholat asar, sedangkan yang makmum sholat zuhur atau sholat yang lain. Dan ini pada pertemuan yang lalu saya sudah berikan contoh. Ada orang misalnya setelah dia pingsan, dia mengerjakan qadoknya, kemudian tentu dia akan mengerjakan sholat ada, ya kan? Contoh orang pingsan di hari Senin, kemudian dia siuman di hari Selasa, tentu dia akan mengqadha hari Senin yang terluput. Misalnya zuhur Senin, asar Senin, maghrib Senin, isya Senin. Kemudian dia siumannya jam 10, maka sholat zuhurnya adalah sholat yang
Salat yang ada, ya. Bisa dipahami nggak? Intinya adalah ada perbedaan niat antara orang yang menjadi imam dan yang menjadi makmum. Dan ini diperbolehkan menurut pendapat yang lebih kuat. Contoh yang lain. Saya beri contoh. Teman-teman pergi ke Samarinda. Di waktu misalnya jam 5:30. Lewat tol sampai di Samarinda kira-kira jam 7. Ya. Iya, just deh. Ya, sudah. Jam 7. Kemudian keluar dari tol, keliling-keliling sampai di Islamic Center misalnya, ternyata orang azan Isya. Kita belum sholat maghrib. Karena kita tadi masuk tol 5:30. Ya kan? Bolehkah kita menjadi makmum dan kita adalah orang yang sholat maghrib sementara imamnya sholat Isya? Jawabannya boleh. Apa dalilnya? Hal itu merupakan cabang dari imamah orang yang mengerjakan sholat sunnah atas orang yang mengerjakan sholat fardu. Jawabannya ini boleh. Karena masalah ini, masalah perbedaan niat zuhur jamaah dengan orang asar, makmumnya maghrib, imamnya isya, ini hanya masalah turunan saja, derivasi dari masalah yang sudah berlalu, yaitu permasalahan kalau imamnya sholat wajib, makmumnya sholat sunnah, atau dibalik, imamnya sholat sunnah sedangkan makmumnya sholat wajib. Kalau itu boleh, maka yang ini jadi boleh, karena inti dari keduanya adalah beda niat. Dan karena menurut pendapat yang benar dan tidak ada ikhtilaf ulama tentang bolehnya imam sholat sunnah, makmum sholat wajib, atau imam sholat wajib, makmum sholat sunnah, tidak ada ikhtilaf ulama tentang bolehnya. Apakah imamnya isya, makmumnya maghrib, ataukah imamnya maghrib, makmumnya isya? Semuanya boleh. Lanjut. Dan di mata hukum keduanya itu memiliki posisi yang sama. Bahkan di sini lebih pantas karena sahnya sholat orang yang mengerjakan sholat duhur di belakang orang yang mengerjakan sholat Jumat. Lebih pantas atau apa? Lebih pantas. Ya. Mungkin bisa disempurnakan terjemahannya. Bahkan ini lebih layak untuk dinilai sah. Bahkan ini lebih layak untuk dinilai sah. Maksudnya, kalau sholat sunnah dan sholat wajib itu bisa jamaah bareng, maka zuhur dengan asar lebih utama lagi untuk dikatakan sah. Kenapa demikian? Jika dalam sholat Jumat yang seorang makmum mendapatkan imam sudah mengangkat tangan dari ruku pada rakaat kedua dari sholat Jumat, dia boleh masuk dalam sholat tersebut bersamanya dengan niat sholat duhur. Jika imam mengucapkan salam, hendaklah dia berdiri dan melakukan sholat duhur 4 rakaat. Itulah yang menjadi pilihan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dan Syekh Imam Abdul Aziz bin Abdullah bin Baz rahimahullah. Terus. Adapun sabda Nabi SAW, Innama ju'ilal imamu liyutamma bihi fala takhtalifu alaih. Yang artinya, sesungguhnya imam itu diadakan untuk diikuti. Oleh karena itu, janganlah kalian menyelisihinya. Jadi menyelisihi imam di sini maksudnya dalam hal perbuatan dan ucapan. Kalau ada yang mengatakan, tapi kan bukannya ada hadis Nabi SAW imam itu dijadikan untuk diikuti. Kalau imamnya isya, ya kita isya dong. Masa bisa imam Samarinda isya kita baru datang sholat maghrib? Kan imam itu dijadikan untuk diikuti. Belum lagi imamnya nanti sholatnya berapa rakaat kalau isya? 4. Lah kita 3. Kita 3. Berarti tambah beda lagi nih teknisnya. Maka disebutkan di sini yang benar al-ikhtilaf al-murad bihi fil hadits al-ikhtilaf fil af'al wal aqwal. Yang dimaksud Nabi SAW jangan kalian menyelisih imam, maksudnya adalah menyelisihi dalam gerakan-gerakan dan bacaan-bacaan. Seperti imamnya ruku, kalian i'tidal. Atau imamnya sudah i'tidal lama, bahkan dia sudah pindah sujud, kalian baru ruku. Itu yang dimaksud. Adapun niat
maka ini tidaklah mengapa untuk berbeda. Lanjut. Sebagaimana hadis Nabi SAW memberi penafsiran melalui sabdanya, yang artinya, sesungguhnya imam itu dijadikan untuk diikuti. Oleh karena itu, jika dia bertakbir, bertakbirlah kalian, dan janganlah kalian bertakbir hingga dia bertakbir. Jika dia ruku, rukulah kalian, dan janganlah kalian ruku hingga dia ruku. Jika dia mengucapkan Sami Allahu liman hamidah, yang artinya Allah mendengar orang yang memujinya, ucapkanlah Allahumma rabbana lakal hamdu, yang artinya ya Allah ya Rabb kami, segala puji hanya bagimu. Jika dia bersujud, bersujudlah kalian, dan janganlah kalian bersujud hingga dia bersujud. Jika dia salat sambil berdiri, salatlah sambil berdiri, dan jika dia salat sambil duduk, salatlah sambil duduk semuanya. Imam As-San'ani rahimahullah berkata, hadis di atas tidak mensyaratkan persamaan niat. Hal itu menunjukkan jika niat imam dan makmum itu berbeda, salah satu di antaranya berniat untuk menunaikan salat fardu, sedangkan yang lainnya salat sunnah, atau yang satu berniat menunaikan salat asar dan yang lainnya salat duhur, maka itu tetap sah untuk menjadi salat jamaah. Saya pernah mendengar Syekh Imam Abdul Aziz bin Abdullah bin Baz rahimahullah dalam menjelaskan hadis ini berkata, hadis tersebut telah menyebutkan ucapan dan perbuatan salat dan tidak menyebutkan niat salat, sehingga hal itu menunjukkan bahwa niat itu dimaafkan. Oleh karena itu, perbedaan niat tidak memberi pengaruh, sehingga imamah orang yang mengerjakan salat duhur atas orang yang mengerjakan salat isya, imamah orang yang mengerjakan salat duhur atas orang yang mengerjakan salat asar, imamah orang yang mengerjakan salat asar atas orang yang mengerjakan salat duhur, dan imamah orang yang mengerjakan salat dengan jumlah rakaat lebih banyak atas orang yang mengerjakan salat dengan jumlah rakaat lebih sedikit, atau orang yang mengerjakan salat dengan jumlah rakaat lebih sedikit atas orang yang mengerjakan salat dengan jumlah rakaat lebih banyak, tetap sah. Contoh orang yang mengerjakan salat dengan jumlah rakaat lebih banyak di belakang orang yang mengerjakan salat dengan jumlah rakaat lebih sedikit adalah orang yang mengerjakan salat isya di belakang orang yang mengerjakan salat maghrib. Jika sang imam mengucapkan salam, dia harus berdiri dan mengerjakan satu rakaat lagi. Ya. Sama saja apakah zuhur dengan asar jamaah bareng, atau bahkan salat yang rakaatnya lebih sedikit dengan salat yang rakaatnya lebih banyak, itu para pelaksananya orang-orang yang sama-sama mengerjakan ini jamaah bareng. Contohnya tadi imam Samarinda sholat isya dan musafir dari Balikpapan sholat maghrib. Bagaimana teknisnya? Di sini disebutkan untuk orang yang menjadi makmum tapi rakaatnya lebih banyak, yaitu sholat isya. Sedangkan yang jadi imam rakaatnya lebih sedikit, sholat apa? Sholat maghrib. Bagaimana bisa itu terjadi? Kalau tadi saya kasih contoh, kita ke Samarinda dan mampirnya di Islamic Center, dan kita cuma jadi makmum. Bagaimana kalau misalnya Ustadz Balikpapan diundang? Ustadz Balikpapan diundang dan dia berangkat 5:30 sampai di masjid tempat dia diundang. Misalnya kalau di Samarinda ada Masjid Al-Amin atau Masjid Bintang Sunnah. Sampai di Samarinda, orang mau salat isya, ustadznya belum salat maghrib. Habis ini paham? Biasanya DKM akan bilang, silakan ustadz. Begitu kan? Ustadznya yang disuruh maju jadi imam. Padahal ustadznya belum maghrib. Maka cara pengerjaannya adalah imamnya rakaat 1, orang Samarinda rakaat 1. Imam rakaat 2 maghrib, orang Samarinda rakaat 2 isya. Ustadznya rakaat 3 isya maghrib, ustadznya rakaat 3 maghrib, jamaahnya rakaat 3 isya. Ustadznya salam, jamaahnya nambah 1. Berapa rakaat? 4. Jadi 4 rakaat. Tapi sebagaimana yang saya sampaikan di pertemuan 2 pertemuan yang lalu, kalau mau seperti ini, khawatirnya di belakang ada orang yang tidak paham, maka hendaknya sosialisasi terlebih dahulu. Di briefing jamaahnya. Jamaah, saya musafir dari Balikpapan, saya ngisi kajian setelah ini. Jamaah mohon bisa bersabar untuk menjadi makmum saya. Tapi karena saya belum sholat maghrib, maka saya sholat hanya 3 rakaat.
Begitu selesai saya dari salam, maka jamaah yang berasal dari Samarinda harus menambah 1 rakaat. Kalau jamaah ada dari sini yang sama-sama dari Balikpapan, dari Sangatta, dari Bontang, silakan mengikuti saya maghrib juga bila memang belum maghrib, 3 rakaat salam sama-sama. Jadi pahami? Jangan langsung sholat. Khawatirnya nanti di belakang dia bingung. Dan saya pernah terjadi seperti itu, tapi bukan saya yang jadi imamnya. Tapi karena saya di belakang, saya belum sholat maghrib, maka imam bangkit rakaat 4 sholat isya, saya maghrib baru rakaat 3. Kebetulan saya berdiri paling ujung. Jadi ketika imam bangkit, saya duduk. Nah, yang di sebelah kanan saya bingung. Jadi dia setengah bokongnya naik, setengah duduk. Karena dia bingung. Ini yang benar ini. Karena di kanannya berdiri, di kirinya yaitu saya duduk. Jadi dia bingung. Kakinya satu ngangkat, bokongnya ngangkat, yang satu duduk. Begitu. Jadi imamnya lebih baik sosialisasi terlebih dahulu sebelum mulai sholat. Bagaimana kalau dibalik? Imamnya rakaatnya lebih banyak daripada makmumnya. Silakan. Sedangkan contoh orang yang mengerjakan sholat dengan jumlah rakaat lebih sedikit di belakang orang yang mengerjakan sholat dengan rakaat lebih banyak adalah orang yang mengerjakan sholat maghrib di belakang orang yang mengerjakan sholat isya. Ya. Contohnya, makmumnya sholat maghrib, imamnya sholat isya. Bagaimana caranya? Jika dia, yaitu orang yang mengerjakan sholat maghrib, mendapatkan imam pada rakaat kedua atau setelahnya, hal itu tidak ada masalah karena dia hanya mengikuti imamnya. Ya. Karena hanya mengikuti imamnya terus. Dan mengucapkan salam bersamanya. Dan mengucapkan salam sama-sama. Lihat bapak-bapak. Ini tangan kanan saya, imam sholat isya. Tangan kiri saya, makmum sholat maghrib. Kalau imamnya rakaat 1, si makmumnya belum datang, maka pas berarti. Begitu imam rakaat 2, dia rakaat 1. Imam rakaat 3, makmum rakaat 2. Imam rakaat 4 isya, makmum rakaat 3 maghrib. Imam salam, makmum salam. Tidak ada masalah kalau seperti itu. Tapi yang lebih utama, jangan imamnya ditunggu rakaat 2. Sebagian orang ada yang bilang, nanti itu masih rakaat 1. Nanti bingung lagi yang sebelah kita. Begitu imam rakaat 2, baru dia masuk. Ini tetap ada kekurangan. Saya pengen tahu apa kekurangannya? Tidak mengikuti gerakan imam. Tidak mengikuti imam dari awal takbiratul ihram. Sementara yang lebih utama adalah mengikuti imam dari awal, bukan masbuk. Begitu. Teknis yang lain silakan. Jika dia masuk salat pada rakaat ketiga, dia harus mengerjakan 1 rakaat lagi. Ya. Perhatikan di tangan saya seperti tadi. Imam rakaat 1 isya dan 2 isya, makmumnya belum hadir. Mungkin masih di WC, masih wudu. Imam rakaat 3 isya, dia masuk rakaat 1 maghrib. Imam rakaat 4 isya, dia rakaat 2 maghrib. Imam salam, dia tambah 1. Terus? Jika dia masuk pada rakaat keempat, dia harus mengerjakan 2 rakaat lagi. Kalau dia masuk di rakaat keempat, maka jelas dia kurang 2, tinggal tambah 2. Lalu? Jika dia mendapatkan imam sejak rakaat pertama, maka ketika imam berdiri pada rakaat keempat, dia harus duduk dan tidak ikut berdiri, melainkan menunggu tasyahud hingga mengucapkan salam bersama dengan imamnya, dan inilah yang afdol. Ya. Bagaimana kalau masuk sama-sama? Misalnya ketika dia mau masuk, imam sholat isya, dia mau sholat maghrib. Imam rakaat 1 isya, dia 1 maghrib. Imam 2 isya, dia rakaat 2 maghrib. Imam rakaat 3 isya, dia 3 maghrib. Imam tentu akan bangkit rakaat keempat. Apa yang dia kerjakan? Jawabannya dia wajib duduk dan tidak boleh ikut berdiri. Bila dia niat maghrib dan dia tahu harusnya 3 rakaat, kemudian imamnya bangkit rakaat 4, dia ikutan bangkit rakaat keempat, maka batal maghribnya.
karena menambah secara sengaja sholat lebih dari rakaat yang seharusnya. Yang harusnya dia kerjakan adalah dia duduk. Selama duduk, apa yang dia kerjakan? Yang afdol adalah dia baca tasyahud, kemudian baca sholawat, kemudian baca perlindungan dari 4 hal. Sudah kita pelajari di hari Rabu di bandara. Terus tambah doa-doa. Nanti begitu imam salam, dia ikut salam sama-sama. Dikatakan di sini itu yang lebih afdol. Tapi kalau seandainya dia mau salam sendirian, maka itu juga tidak mengapa. Dua-duanya boleh. Tapi kalau ditanya lebih utama yang mana, jawabannya lebih utama salam bersama imam. Tapi kalau dia mau segera selesai, dia salam sendiri, itu juga boleh. Lanjut. Tetapi jika dia berniat sendiri dan membaca tasyahud terakhir lalu mengucapkan salam, maka tidak ada dosa baginya. Tidak ada dosa kalau dia mau tasyahud akhir sendiri dan salam sendiri. Tapi kalau ditanya lebih afdal mana, jawabannya? Jawabannya? Yang pertama, salam. Lanjut. Demikian itulah yang menjadi pilihan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, Syekh Imam Abdul Aziz bin Abdullah bin Baz, dan Syekh Al-Alamah Muhammad bin Ibrahim Al-Syekh rahimahullah ta'ala. Saya pernah mendengar Syekh Imam Abdul Aziz bin Abdullah bin Baz rahimahullah berkata, yang demikian itulah yang paling rajih. Jika dia datang ketika mereka tengah mengerjakan salat isya, sementara dia belum mengerjakan salat maghrib disebabkan oleh perjalanan atau sakit, maka dalam hal ini para ulama berbeda pendapat. Ada yang berpendapat bahwa dia harus mengerjakan salat isya bersama mereka sebagai salat sunnah, kemudian mengerjakan salat maghrib. Ada juga yang berpendapat bahwa dia boleh mengerjakan tidak sesuai tertib. Tidak sesuai tertib maksudnya isya dulu baru maghrib. Perhatikan. Sebenarnya dalam masalah ini ada ikhtilaf ulama. Kata penulis tadi, faqad ikhtalafa al-ulama faqila yusalli ma'ahum al-isya'a nafilatan thumma yusalli al-maghrib wa qila yajuzu 'adamu tartib. Ada yang mengatakan dia sholat isya dulu, tapi yang isya ini dia niatkan hanya sholat sunnah karena membarengi jamaah. Setelah itu dia sholat maghrib. Setelah maghrib, isya lagi yang nilainya wajib bagi dia. Ini pendapat pertama. Pendapat yang kedua, yajuzu 'adamu tartib. Boleh kalau dia mau mengerjakan sholat itu tanpa urutannya. Berarti dia isya dulu, baru kemudian maghrib. Ini pendapat yang kedua. Ya. Cuma sebagian ulama ada yang mengatakan seperti Syekh Utsaimin, siapa yang mendahulukan isya daripada maghrib secara sengaja, maka setelah maghrib itu dia harus isya lagi. Karena Allah Subhanahu wa taala mengatakan inna sholata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta. Sesungguhnya salat itu adalah kewajiban bagi orang mukmin yang sudah ditentukan waktunya. Dan ketentuan waktu maghrib itu adalah sebelum isya. Ketentuan isya adalah setelah maghrib. Jadi kalau dibuat terbalik, maka harus diulang lagi. Demikian pendapat yang lain. Lanjut. Ada lagi yang berpendapat bahwa dia harus mengerjakan salat maghrib bersama mereka dengan niat salat maghrib. Jika mereka berdiri pada rakaat keempat, dia tetap duduk sambil menunggu mereka dan kemudian mengucapkan salam bersama mereka. Demikian itulah pendapat baik lagi bagus, yaitu dia diberi kesempatan untuk duduk sebagaimana duduknya orang yang masbuk dan kemudian menyempurnakan salatnya. Bahkan seandainya dia tidak mendapatkan imam kecuali pada rakaat terakhir, dia tetap harus duduk bersama mereka untuk selanjutnya menyempurnakan salatnya. Ya. Berarti kalau ada orang misalnya dia safar ke Samarinda, orang itu awam, belum belajar. Begitu sampai di Islamic Center misalnya, waktu dia mau sholat, dia bingung. Aku ini belum maghrib. Nanya orang setempat, katanya sudah azan isya. Mau siap-siap ternyata iqamat isya. Dia bingung, kemudian dia nanya kita, nelpon misalnya. Mas Wahyu, aku di Samarinda nih. Ini udah mulai orang sholat isya, aku bingung, aku ini sholat apa? Maghrib apa isya dulu? Karena aku belum maghrib. Jawabannya ada ikhtilaf. Ada ikhtilaf dulu ya kan? Tapi jangan juga panjang-panjang. Oh itu ada ikhtilaf akhi. Ada yang bilang maghrib dulu, ada yang bilang
Isya dulu, lalu maghrib, lalu Isya, dan ada yang bilang Isya dulu baru maghrib. Jadi ada 3 pendapat. Terus yang kuat yang mana? Yang kuat yang kamu ikut saja maghrib. Nanti kalau dia bangkit rakaat keempat, kamu duduk, terus kamu tasyahud sendiri. Nanti nunggu dia salam, baru salam sama-sama. Gitu. Insya Allah dia akan telepon lagi setelah Isya. Dia akan bilang, tadi aku dimarahin orang. Dia tanya aku, kok Isya kamu duduk? Rupanya yang di Samarinda juga sama-sama nggak tahu. Lalu dituduhnya ini orang beda aliran. Lanjut. Dengan demikian, keterlambatan itu disebabkan oleh suatu alasan, sedangkan keikutsertaan itu disebabkan oleh alasan yang dibenarkan syariat. Ya. Di sini dulu ada pertanyaan terkait yang ini dulu ya. Boleh keluar dari poin ini. Ada? Seperti kasus tadi yang disebutkan bahwa akan menimbulkan fitnah atau bisa menimbulkan polemik di masyarakat ini. Nah, sikap kita yang harus kita khawatir kalau kita mengerjakan pendapat yang rojih tadi, khawatirnya nanti ada orang yang bingung lalu kemudian terjadi fitnah di masyarakat. Itu sikap yang lebih baik seperti apa? Satu, kalau seandainya memang, saya beri alternatif ya, boleh dicatat bagus pertanyaannya, jadi kita bisa dapat faedah. Pertanyaan yang sangat bagus itu adalah pertanyaan yang sesuai dengan materi, lalu ketika ditanyakan ternyata dapat faedah baru. Hasan tuh. Catat dekat situ. Solusi. Bila khawatir nanti jadi fitnah atau bikin bingung. Satu, begitu selesai adzan Isya, segera maghrib sendiri. Kecuali kalau kita pergi dari Balikpapan ke Samarinda itu berdua misalnya sama teman, berarti kita jamaah. Pokoknya tunggu muadzinnya. Kita lihat menitnya. Menit iqomatnya. Tinggal 5 menit. Ayo cepat. Kita sholat maghrib. 1, 2, 3, rakaat 1, rakaat 2, rakaat 3. Selesai. Begitu iqomat kita ikut sholat Isya. Kalau seperti itu insya Allah tidak akan ada fitnah. Bisa dipahami? Jadi begitu azan Isya langsung maghrib. Setelah iqomat sama-sama Isya. Insya Allah nggak ada yang bingung. Paling kalau dilihatin kita, itu kok 3 rakaat. Seawam-awamnya orang awam pasti akan ada yang, dia belum Isya belum maghrib kayaknya. Kamu sering kan? Ya sama, kita sering main bola itu kan. Gak pernah kita maghrib tepat waktu. Terus solusi yang kedua, ambil tempat agak pinggir. Jangan demonstratif berdiri di soft depan paling tengah lagi. Belakang imam. Siapa tahu ada yang mau begini. Ini kesempatan untuk mengajarkan orang biar orang tahu. Sekalinya yang di tengah itu bingung, setelah itu malah jadi keributan. Betul, kadang-kadang kita butuh untuk mengajarkan orang, tapi kita juga harus lihat kondisinya. Tidak tepat mengajarkan seseorang atau mengajarkan masyarakat dengan kondisi praktek langsung, ya, kecuali kalau kemudian kita di situ tokoh masyarakat yang didengar atau dilihat, yang orang paham tentang keilmuannya. Tapi kalau kita di tempat umum, orang khawatirnya malah nggak ngerti, maka jangan demonstratif berdiri paling depan, tengah lagi, belakangnya imam. Begitu. Jadi mana? Sudah? Habis. Nomor? Kalau yang tadi kan jamaah makmumnya sholat maghrib, imamnya sholat isya, lalu kan dibilang tadi menunggu setelah rakaat ketiga, makmum menunggu sambil duduk dan membaca tasyahud. Apakah kita nunjuk, Ustaz? Iya. Waktu makmum rakaat 3 maghrib, saya ulang.
waktu makmum rakaat 3 maghrib dan imamnya bangkit rakaat 4, itu kita duduk saja kan? Iya. Apa kita nunjuk begini tasyahud akhir? Jawabannya iya. Karena memang kita sedang berniat apa? Tasyahud. Memang tasyahud akhir. Karena setelah ini kita mau salam. Bahkan kita lagi nunggu imamnya ikut salam, lalu kita niat salam sama-sama. Maka telunjuknya tetap diangkat. Gitu. Sekarang masuk ke nomor 15. Bagaimana kalau yang menjadi imam ini orang fasik? Imamnya orang fasik. Orang fasik. Bisa jadi pemabuk, atau orang ini pengedar narkoba tapi masih sholat 5 waktu misalnya. Atau kalau yang paling umum sering ditanyakan masyarakat adalah bagaimana kalau imamnya adalah perokok, ya kan? Imam itu selalu kalau mau masuk ke masjid, rokoknya nanti selesainya adalah depan masjid. Nanti dia buang, untungnya diinjak-injak pakai kaki, baru kemudian dipungut masukin bak sampah, baru dia masuk mengimami orang. Silakan dibaca. Ke-15, imamah orang fasik yang salatnya sah untuk dirinya sendiri adalah sah berdasarkan pendapat yang benar dari 2 pendapat para ulama. Hal itu dibolehkan jika kemaksiatan atau bid'ah yang dikerjakan orang fasik itu tidak mengeluarkan dirinya dari Islam, tetapi sebaiknya dia tidak dijadikan imam rawatib dalam salat serta yang lain. Menurut pendapat yang benar atau yang lebih rajih adalah tasihhu salatuhu li nafsih. Itu sah buat dirinya. Kemudian dilengkapi oleh penulis, tetapi yang bagi an la yurattaba imaman fis salati wa ghairiha. Tetapi yang lebih utama adalah orang seperti itu yang memang fasik tidak dijadikan sebagai imam. Lanjut. Di antara dalil yang menunjukkan sahnya imamah orang fasik ini adalah hadis Abu Dzar radhiyallahu anhu. Maaf. Saya lengkapi sedikit. Tidak dijadikan imam rawatib. Adapun imam mendadak beda lagi. Saya ulang ya. Kata penulis, lakin yang bagi an la yurattaba imaman fi sholati wa ghairiha. Tetapi yang lebih utama adalah seyogianya. Imam yang seperti itu atau orang yang fasik seperti itu tidak dijadikan imam rawatib. Imam rawatib berarti menjadi imam tetap. Maksud penulis adalah kalau imam mendadak boleh. Misalnya kita mampir di kilo 50. Kita ada kilo 50. Ada tahu. Ya kan? Terus kita mau pergi ke Samarinda. Sampai di situ ketika masuk musola kecilnya ada orang yang sudah duluan masuk. Bahkan dia sudah menempati sejadah paling depan. Sementara tadi waktu makan kita lihat di depan kita dia merokok. Karena dia sudah di depan, dia sudah siap-siap gitu menghadap kiblat. Maka jangan kemudian kita suruh dia mundur. Mas, tadi sampean saya lihat merokok, mundur. Fasik. Bisa kelahi. Maka di sini disebutkan oleh penulis yang tidak dijadikan untuk dirinya adalah imam rawatib. Lanjut. Di antara dalil yang menunjukkan sahnya imamah orang fasik ini adalah hadits Abu Dzar radhiyallahu anhu. Dia bercerita, Rasulullah SAW pernah bersabda kepadaku, bagaimana sikapmu jika engkau dipimpin oleh umara atau pemimpin yang suka mengakhirkan atau menangguhkan salat dari waktunya? Dia berkata, aku katakan, apa yang kau perintahkan kepadaku? Beliau bersabda, sholli salata liwaqtiha, fa idza adarkataha ma'ahum, fasolli fa innaha laka nafilah, wala taqul inni qad shallaitu fala usalli. Kerjakanlah salat pada waktunya. Jika kamu mendapatkan salat itu bersama mereka, kerjakanlah salat karena sesungguhnya ia menjadi ibadah tambahan bagimu. Dan janganlah kamu berkata, sesungguhnya aku telah mengerjakan salat sehingga aku tidak perlu salat lagi. Demikian pula hadits Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Dari Rasulullah SAW beliau bersabda, yusalluna lakum fa in asabu falakum walahum wa in akhtau falakum wa alaihim. Para imam itu salat bersama kalian, makmum. Jika mereka para imam itu benar, pahala bagi kalian dan bagi mereka. Dan jika mereka salah, pahala bagimu dan dosa atas mereka. Kata Nabi SAW, yusalluna lakum.
orang-orang seperti itu, dia sholat bersama kalian dan dia jadi imam. Fa in asabu falakum walahum wa in akhta'u falakum wa alaihim. Imam yang seperti itu, apabila dia mengerjakan sholatnya dengan benar, maka pahala itu untuk diri mereka dan untuk kalian. Tetapi jika mereka melakukan kesalahan, maka pahalanya untuk kalian, sedangkan kesalahan itu ditimpakan kepada mereka yang jadi imam. Ini menunjukkan kepada kita bahwa imam fasik itu sah buat dirinya dan makmumnya. Dan kalau dia mengerjakan sholat itu dengan benar, maka imam fasik ini tetap dapat pahala untuk dirinya dan tetap berpahala untuk makmumnya. Maka jangan dipahami imamnya sah, makmumnya tidak sah. Yang benar imamnya sah, makmumnya sah. Bahkan kalau imamnya salah, maka makmumnya sah dan pahalanya buat makmumnya. Ikut Mia belajar Islam jadi lebih mudah dan makin yakin. Kita belajar dari yang paling dasar, yang paling utama, dan yang paling kita butuhkan. Mufid Islamic Academy atau MIA adalah sebuah program pembelajaran Islam melalui pembahasan kitab-kitab para ulama yang dibahas secara terstruktur dan berjenjang. Untuk informasi lebih lanjut tentang pendaftaran, teman-teman bisa mengakses di media sosial Mufid TV Official, baik yang ada di Telegram, YouTube, Instagram, maupun di Facebook. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenali agama kita lebih dalam dengan belajar di Mufid Islamic Academy. Anda ingin belajar agama runut dari dasar, akan tetapi terkendala dengan pekerjaan usia? Jangan khawatir, bergabunglah bersama Mia. Dengan belajar di Mia, Anda akan mendapatkan metode yang mudah untuk difahami, dan Anda bisa belajar kapan dan dimanapun Anda berada, akan tetapi tetap ilmiah. Barakallahu fikum. Waktu masih ada 9 menit dan saya yang baca biar cepat. Dalil-dalil bolehnya sholat di belakang imam yang fasik. Selama kefasikannya tidak mengeluarkan dia dari Islam, maka sholat kita bersamanya tetap sah. Tadi sudah disebutkan hadisnya, kemudian sekarang perbuatan para sahabat. Sejumlah sahabat pernah mengerjakan sholat Jumat berjamaah serta sholat Id di belakang para imam yang berbuat keji. Contohnya Abdullah bin Umar pernah sholat di belakang Al-Hajjaj bin Yusuf. Dan Al-Hajjaj bin Yusuf ini orang yang betul-betul yang suka membunuh orang itu sadis. Dia banyak membunuh tabi'in. Sebagian tabi'in utama dibunuh oleh Hajjaj bin Yusuf. Meskipun sebenarnya dia hafal Al-Quran. Dan para ulama kita mengatakan Abdullah bin Umar sahabat Nabi, sedangkan Hajjaj bin Yusuf itu orang fasik. Tapi Abdullah bin Umar sholat di belakang Hajjaj bin Yusuf. Anas bin Malik juga pernah mengerjakan sholat di belakang Hajjaj. Abdullah bin Mas'ud dan beberapa orang lain juga pernah mengerjakan sholat di belakang Al-Walid bin Abi Mu'id. Yang Al-Walid ini bahkan pernah yang mencandai sholat. Ya, ketika dia suatu hari pernah sholat subuh bersama mereka, maka dia candai orang-orang. Dibilang, mau kita tambah lagi kan sholat subuhnya? Lebih dari 2 rakaat. Hingga akhirnya orang ini dihukum oleh Utsman bin Affan sebanyak 40 kali cambukan. Di dalam Sahih Al-Bukhari disebutkan Ubaidillah bin Adi bin Khiyar bahwa Utsman bin Affan dalam keadaan terkepung pernah ditanya, sesungguhnya engkau adalah imam kaum muslimin dan nanti kita akan diimami oleh orang yang menyebarkan fitnah dan kami takut untuk mengikutinya. Maka Utsman mengatakan, salat itu amalan yang paling baik dikerjakan manusia. Jika orang-orang melakukan yang baik, berbuatlah kalian yang baik bersama mereka. Jika orang-orang jadi imam itu berbuat kejahatan, hindarilah kejahatan mereka. Abu Sa'id Al-Khudri, sahabat Nabi, pernah mengerjakan sholat Id di belakang Marwan ibn Hakam. Yang Marwan ibn Hakam ini dianggap orang yang salah mengerjakan sebuah perbuatan yang menyelisih sunnah, dikarenakan di suatu sholat Id, Marwan mendahulukan khutbah baru sholat. Padahal yang kita ketahui sama-sama bahwa di dalam sholat Id itu yang mana duluan? Khutbah atau sholat? Sholat. Tapi meskipun diingkari oleh Abu Sa'id Al-Khudri, tetap saja Abu Sa'id sholat di belakang Marwan. Imam Asy-Syaukani berkata, telah dijelaskan secara ijma' fi'li perbuatan orang-orang yang pada masa pertama dan beberapa orang sahabat serta beberapa tabi'in, ya, di mana mereka sholat di belakang orang-orang yang melakukan kejahatan
Karena para umara pada masa itu rata-rata adalah imam-imam yang meskipun fajir, meskipun imam-imam yang zalim, tapi mereka semua orang-orang sholat 5 waktu. Orang-orang ketika itu tidak diimami kecuali oleh para umara, dan di setiap negara ada satu pemimpin. Alhasil, hukum pokok yang berlaku menetapkan tidak adanya syarat adil, dan bahwasanya setiap orang yang sholatnya sah untuk dirinya sendiri, maka sah juga untuk orang lain. Maksudnya jadi imam. Dan ketahuilah bahwa letak perselisihan itu ada pada sahnya jamaah di belakang orang yang tidak memiliki sifat adil. Jika dinilai makruh, tidak ada perbedaan pendapat dalam hal tersebut. Imam At-Tahawi berkata, kami memandang sah sholat di belakang orang yang baik dan orang yang jahat dari umat Islam, dan atas orang-orang yang sudah meninggal di antara mereka. At-Tahawi telah menyampaikan ungkapan yang sangat berharga, yang di dalamnya dia mentarjih atau menguatkan sahnya sholat di belakang orang fasik. Orang yang memperlihatkan bid'ah dan kefasikannya tidak boleh dijadwal sebagai imam bagi kaum muslimin, karena dia pantas untuk diberi hukuman ta'zir hingga bertaubat. Jika memungkinkan, mengucilkannya hingga dia bertaubat, dan yang demikian itu lebih baik. Jika meninggalkan sholat di belakangnya berarti makmum akan kehilangan sholat Jumat dan jamaah. Maka dalam keadaan seperti itu tidak boleh meninggalkan sholat di belakang para pelaku seperti itu, kecuali jika dia, para pelaku bid'ah ini, menentang para sahabat. Demikian halnya jika sang imam telah terjadwal oleh pemerintah, maka meninggalkan sholat di belakangnya bukan kemaslahatan, dan dia tidak perlu meninggalkan sholat di belakangnya, bahkan tetap sholat di belakangnya itu lebih baik. Ini kemarin saya ditanya oleh seorang ikhwan, sedang khutbah Jumat, tiba-tiba ada temannya masuk, narik dia, suruh pindah masjid. Yang mana yang baik? Saya ikuti saja dengarkan khutbah, ataukah keluar dari masjid? Saya bilang yang benar adalah ikut dengarkan khutbah, bukan keluar. Begitu. Tapi saya tanya, memangnya kenapa ditarik? Ya mungkin keyakinannya imamnya ini menyebarkan syubhat. Ya, yang benar makanya lihat dulu grup Balikpapan mengaji sunnah. Ya, lihat dulu siapa khotibnya. Ya, baru kemudian pergi ke sana. Daripada sampai di sana baru menyesal karena ternyata khotibnya ya begitu. Dengan demikian tidak boleh menolak kerusakan yang sedikit dan kerusakan yang lebih banyak. Tidak boleh juga menolak salah satu dari dua mudarat yang lebih ringan dengan menimbulkan mudarat yang lebih besar. Syariat datang membawa kemaslahatan sekaligus menyempurnakannya, menghilangkan dan meminimalkan kerusakan semaksimal mungkin. Dengan demikian menghilangkan sholat Jumat dan sholat berjamaah lebih besar kerusakannya daripada mengerjakan dua sholat tersebut di belakang imam fajir. Apalagi jika meninggalkan keduanya, sholat tersebut tidak menjaga kekejian yang ada, malah justru yang ada hanya membiarkan kemaslahatan syariat terbengkalai tanpa melakukan pencegahan terhadap kerusakan. Akan tetapi jika memungkinkan untuk mengerjakan sholat Jumat dan jamaah di belakang orang yang baik, itu lebih baik. Ya, makanya saya bilang tadi, lihat dulu jadwal-jadwal khutbah di grup-grup untuk tahu masjid apa, khotibnya siapa, atau ustadz siapa, khutbah di mana. Itu lebih utama daripada pasrah begitu saja lalu mendengarkan syubhat. Jika seseorang mengerjakan sholat di belakang orang yang berkelakuan buruk tanpa ada alasan, maka disinilah letak ijtihad para ulama. Di antara mereka ada yang berpendapat dia harus mengulangi sholatnya, ada juga yang mengatakan tidak perlu mengulangi sholatnya. Yang benar tidak perlu mengulang sholat. Kata Syekh bin Baz, siapa pemimpin yang selamat dari kefasikan? Apalagi kita ini di akhir zaman. Maka pendapat yang menyatakan tidak sahnya sholat di belakang orang yang fasik itu justru memberatkan. Yang benar adalah sah, tapi para penanggung jawab DKM dia yang harus pilih-pilih siapa yang layak jadi khotib, siapa yang tidak, atau siapa yang jadi imam rawatib. Dipilih, diseleksi terlebih dahulu, dilihat apakah orangnya ini mengamalkan sunnah, ataukah orangnya justru melakukan perbuatan-perbuatan fajir. Allahu a'lam. Saya simpulkan dulu. Ada dua poin yang kita bisa dapatkan pada hari ini. Salat Isya di belakang imam salat maghrib hukumnya sah. Salat maghrib di belakang imam yang Isya hukumnya sah. Kalau kita salat maghrib sementara imamnya salat Isya, apa yang lebih baik dilakukan? Apakah maghrib dulu baru Isya atau Isya dulu baru maghrib? Jelas maghrib dulu baru Isya. Begitu. Nanti kalau imamnya bangkit rakaat keempat, apa yang kita lakukan?
Tetap duduk. Lalu bagaimana dengan salamnya? Boleh memilih. Mau nunggu imam salam sama-sama boleh. Mau salam sendiri juga boleh. Tapi yang lebih utama nunggu imam. Kemudian bolehkah kita sholat di belakang imam yang misalnya imam itu adalah perokok misalnya? Jawabannya boleh. Hanya saja orang-orang yang punya wewenang untuk menentukan imam, maka sudah selayaknya menyeleksi imam, dan orang-orang yang mengerjakan kefasikan tidak dijadikan imam rawatib. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.